Sahabat teduh yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Tetapi mendahulunya saya undang untuk kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih untuk kesempatan kami boleh membuka lembaran-lembaran dari dalam firman-Mu, dan kami membutuhkan penyucian dari segala dosa, kelemahan dan kekurangan kami, serta tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat memahami akan apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan yang indah di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh memperoleh keselamatan yang berasal daripada-Mu. Adalah doa kami di dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan pada saat ini saya ambil dari dalam buku 2 Raja-Raja Fatsal 5. 2 Raja-Raja Fatsal 5. Kita akan mempelajari mulai ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-19. Pada cerita narasi yang ada di kitab 2 Raja-Raja Fatsal 5 ini berbicara tentang seorang yang diperkenalkan di ayat 1. Naaman, Panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Di sini kita melihat satu introduction kepada seorang yang gagah perkasa, seorang panglima, seorang yang sukses di dalam berbagai upaya dia untuk mengekspansi dan memperbesar wilayah kekuasaan dari kerajaan Aram ini. Dan dia begitu disenangi oleh rajanya, begitu pula kemenangan-kemenangan yang dia peroleh ini adalah oleh karena Allah Yahweh. Allah yang dipercayai oleh bangsa Israel, katanya, menyertai dia, memberikan kepadanya kemenangan. Tetapi di balik dari semua kebesaran yang telah disebutkan sebagai perkenalan akan dirinya sebagai pahlawan yang gagah perkasa, dia menderita sakit kusta. Satu penyakit yang tidak ada obatnya di waktu yang lalu. Satu penyakit yang diasosiasi ada hubungannya dengan dosa. Saya dapat melihat bahwa kita bisa mengambil pelajaran di dalam kehidupan kita. Bahwa barangkali kita merasa kita ini baik-baik saja. Bahwa kita tidak memiliki masalah. Kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, dan barangkali kita tidak sakit secara fisik, tetapi kita semua sudah jatuh di dalam dosa. Dan sebagaimana kusta adalah lambang dari penyakit yang diakibatkan oleh dosa, kita pun mengalami sakit kusta dosa. Dan sebagaimana Naaman yang memerlukan kesembuhan, mujizat yang dia hanya akan dapat peroleh dari bergantung kepada Tuhan, maka kita pun sebagai manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, kita memerlukan kesembuhan, mujizat daripada Tuhan. Ayat 2 dan ayat 3 kita baca. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tawanan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istana Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Di sini kita melihat ada seorang gadis kecil, seorang yang ditawan oleh karena rombongan dari Naaman telah mengadakan ekspansi militer mereka dan menaklukkan wilayah Israel, dan gadis ini dibawa. Nah, gadis ini barangkali dia bisa mempunyai dendam
ketika dia melihat bagaimana rakyatnya, orang-orang kampung halamannya mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Dan kemudian akhirnya dia harus dipisahkan dari orang tuanya yang adalah orang Israel. Tetapi dia tidak memiliki dendam. Di tempat yang bukan rumahnya, dia tetap melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan dia boleh memberikan kesaksian tentang adanya Allah yang Maha Kuasa. Dan Allah yang Maha Kuasa itu mempunyai seorang hamba, Nabi Elisa, yang dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit yang tentunya kesembuhan ini berasal daripada Tuhan. Menjadi satu pelajaran bagi kita. Dalam keadaan apapun, barangkali tidak menyenangkan akan kehidupan kita. Seringkali kalau dalam keadaan yang baik, kita senang untuk bersaksi tentang Yesus Kristus, tentang apa yang Dia sudah buat kepada kita. Tetapi kita diajak sebagaimana gadis yang kecil ini. Walaupun di dalam keadaan yang tidak menyenangkan sekalipun, dia tetap bersaksi tentang kebesaran Tuhan, perbuatan-perbuatan ajaib dari Tuhan yang dapat melakukan mujizat melalui hamba-hambanya, dan tuannya Naaman juga memperoleh harapan bahwa dia boleh mendapatkan kesembuhan. Dan dari kisah ini, kalau kita mempelajari sampai dengan akhirnya, kita melihat bahwa tentu perempuan ini bukan hanya saja menceritakan tentang apa yang dapat dibuat oleh Nabi Elisa, tetapi dia juga menceritakan banyak hal-hal lainnya. Dan secara tidak langsung, istri dari Naaman maupun Naaman mulai memiliki satu iman kepada Tuhan Allah, Yahweh yang Maha Kuasa. Ayat 4 sampai ayat yang kelima berkata sebagai berikut. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikel emas dan 10 potong pakaian. Di sini kita melihat bagaimana Naaman dia percaya. Imannya sudah bertumbuh ketika dia mendengarkan kesaksian dari gadis yang kecil ini. Sehingga dia tidak ragu-ragu untuk meminta izin kepada rajanya, dan rajanya memberikan kepadanya surat pengantar, mungkin visa atau paspor seperti kita pada saat ini ketika kita akan pergi ke wilayah negara yang lain. Lalu kemudian Naaman juga mempersiapkan begitu banyak hadiah. Ada emas, ada perak, dan juga pakaian-pakaian yang mahal. Dan ketika kita melihat beberapa komentari Alkitab, menyebutkan bahwa hadiahnya ini kurang lebih sekitar 4 miliar. Satu jumlah yang sangat besar dibawa menjadi hadiah untuk kesembuhan yang dia harapkan nantinya dia akan peroleh ketika dia bertemu dengan abdi Allah di Israel. Kemudian kita lihat ayat yang selanjutnya, ayat 6. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakannya lah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Kita dapat maklumi bahwa ketika surat itu dibaca oleh Raja Israel, yaitu Raja Jehoram, dia sadar betul bahwa kerajaan
Asiria atau lebih tepatnya kerajaan Aram ini, mereka adalah musuh dari orang Israel. Bukankah gadis kecil itu telah dibawa oleh satu penyerangan dari Naaman? Lalu kemudian dia dibawa ke rumah Naaman. Jadi raja pada waktu itu dia sangat kesal dengan surat yang meminta untuk adanya penyembuhan. Tetapi dia lupa. Jehoram terlalu berfokus pada dirinya. Dia lupa bahwa ada Allah di Israel. Allah Elohim, Allah yang maha kuasa, yang sanggup untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit, dan Allah yang tidak terbatas di dalam kemampuannya. Dia hanya melihat kepada dirinya sendiri. Dia berpusat pada kemampuan dirinya sendiri dan dia melupakan Tuhan. Dan inilah bahaya ketika kita fokus lebih banyak kepada diri kita, kita dapat melupakan Tuhan. Nah, satu hal yang lucu saya lihat di sini adalah bahwa Naaman mengharapkan ketika dia pergi bertemu dengan Raja Jehoram bahwa tentu akan ada penyambutan yang indah. Barangkali mungkin ada tari-tarian yang menyambut dia ketika dia masuk ke istana dari Jehoram. Tetapi apa yang terjadi adalah dia melihat Raja Jehoram mengoyakkan bajunya, lalu kemudian berteriak-teriak, dan dia mulai bertanya-tanya, ini apa yang terjadi? Saya datang dengan niat baik, saya membawa hadiah, saya datang dengan membawa surat, dokumen yang lengkap, tetapi penyambutannya seperti itu. Nah, rupa-rupanya ada yang berada di istana raja yang mengetahui bahwa tentu raja tidak dapat menyembuhkan akan penyakit dari Naaman. Tetapi ada abdi Allah, Nabi Elisa. Dia sanggup untuk menyembuhkan oleh kuasa Tuhan tentunya. Dan pergilah orang itu kepada Elisa untuk memberitahukan kepadanya tentang apa yang terjadi. Jadi kalau kita melihat dari jarak istana menuju ke tempat Elisa, lalu kemudian sesudah dia menceritakan apa yang terjadi di istana dan kembali dia memberitahukan atau dia barangkali membawa Elisa bersama-sama dengan dia ke istana, ada kurang lebih barangkali 30 atau 40 menit. Naaman berada di istana menunggu sementara menyaksikan sambutan tarian yang di luar dari apa yang dapat kita bayangkan. Satu peragaan yang sangat merasa dirinya direndahkan, dia merasa kecewa, baju dari raja itu dikoyak-koyakan, dan dia menggerutu. Inilah sambutan yang diterima oleh Naaman. Selanjutnya kita baca ayat 8 dan 9. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengenakan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja bunyinya, mengapa engkau mengenakan pakaianmu? Biarkanlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Tentu ini juga mengatakan bahwa ada Tuhan, ada abdi Tuhan di Israel. Ayat 9, kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Ayat 10, Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali di dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Saudara lihat di sini bahwa sesudah Naaman mendapatkan sambutan yang kurang menyenangkan di istana raja, sekarang sesudah dia pergi kepada abdi Allah di rumah, di depan rumah dari abdi Allah ini, ternyata dia tidak disambut. Bukankah sebagai tuan rumah yang baik kita akan pergi ke depan pintu, memberikan sapaan untuk menyambut tamu kita, lalu mengundang dia masuk ke dalam rumah kita. Tetapi Elisa tidak membuka pintu.
Elisa hanya menyuruh hambanya untuk memberikan instruksi tentang bagaimana dia boleh disembuhkan atau tentang bagaimana Naaman dapat disembuhkan. Di sini kita melihat bahwa kesabaran dari Naaman sedang diuji. Sering dalam kehidupan kita menemukan diri kita berada dalam situasi-situasi tertentu. Tetapi Tuhan menggunakan situasi tersebut untuk menguji kesabaran kita. Kita perlu bersabar di dalam menghadapi berbagai situasi dan keadaan sebagai umat Tuhan. Terlalu sering kita cepat bereaksi dan akhirnya kita melakukan tindakan-tindakan yang bodoh seperti Raja Jehoram ketika dia mendapatkan kunjungan dari Naaman. Naaman kesabarannya saat ini sedang diuji. Kemudian kita baca ayatnya yang selanjutnya, ayat 11. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Dia sudah kecewa di sini. Tetapi ayat 13 berkata, tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapa, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Di sini kita bisa melihat ada satu pelajaran penting bahwa bagi Naaman dia menghendaki kesembuhan itu dengan caranya sendiri. Saudaraku, mujizat Tuhan, cara Tuhan itu di luar dari apa yang kita bisa pikirkan dan apa yang menjadi kehendak kita, saudara-saudara. Bahwa mujizat dari Tuhan itu sesuai dengan rencana Tuhan dan sesuai dengan waktu Tuhan. Inilah yang harus dipelajari oleh Naaman. Selain kesabaran, dia harus mengakui bahwa ketika dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, mau mengikuti Tuhan, maka dia harus mengikuti rencana Tuhan dan waktu Tuhan. Karena kita tahu rancangan Tuhan dan waktu Tuhan adalah yang terbaik di dalam kehidupan kita. Selanjutnya disebutkan bahwa ketika Naaman pada bagian akhir dari ayat 14, ketika dia sudah turun ke dalam sungai sebanyak 7 kali, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Sesudah Naaman mematuhi perintah Tuhan, mengikuti dengan sabar semua urutan dari 1 kali, 2 kali, sampai ke 7 kali dia membenamkan tubuhnya ke dalam air. Dia menjadi manusia yang baru. Tubuhnya, kulitnya yang menderita dengan sakit kusta. Tubuh yang dapat dikatakan sudah meleleh oleh karena efek pengaruh dari penyakit kusta ini, sekarang sudah tidak ada lagi. Bahkan seluruh tubuhnya, kulitnya menjadi seperti seorang bayi. Dan saya melihat bahwa di dalam pengalaman orang-orang yang telah menerima Yesus Kristus, yang telah menerima Tuhan di dalam kehidupannya, bahwa orang-orang itu mengalami pengalaman kelahiran kembali. Baik kelahiran kembali dari air maupun kelahiran kembali melalui Roh Kudus, kehidupan mereka akan menjadi baru. Dan ini yang akan kita peroleh di dalam Tuhan. Sebagaimana Naaman,
dia menjadi seperti bayi, manusia yang baru. Kita pun akan mengalami pengalaman lahir baru apabila kita berserah, menyerahkan kehidupan kita di dalam Yesus Kristus. Apa yang terjadi selanjutnya ayat 15, ayat 16 dan seterusnya. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali Allah Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini." Tetapi Elisa menjawabnya, "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa." Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Pelajaran yang mau diajarkan Tuhan kepada Naaman melalui abdinya Nabi Elisa adalah bahwa keselamatan itu tidak dapat dibeli, saudara-saudaraku. Kesembuhan dari Tuhan, mujizat yang besar bagi dia. Kesembuhan secara jasmani dari penyakit kusta. Kesembuhan secara rohani dari penyakit kusta rohani dosa. Tidak dapat dibeli. Itu adalah karunia, anugerah Allah yang cuma-cuma yang Tuhan berikan melalui putranya Yesus Kristus. Apabila kita mau dengan iman menerima akan keselamatan yang ditawarkan Tuhan kepada kita. Luar biasa. Naaman, dia bertobat, dia percaya kepada Tuhan. Dan di dalam kurun waktu yang sangat singkat itu, setelah dia mendapatkan mujizat, lalu kemudian dia mengakui Tuhan sebagai Allah, dan dia menerima Allah di dalam kehidupannya, dia akan tidak lagi mau melakukan peribadatan kepada Allah lain selain daripada Allah Yehova yang dipercayai oleh orang-orang Israel, oleh umat-umat Tuhan. Selanjutnya dikatakan bahwa ayat 17, akhirnya berkatalah Naaman, "Jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut. Apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana." Atau yang dimaksud di sini adalah apabila Raja Aram masuk ke kuil Ramon, lalu kemudian Naaman dipanggil untuk mendampingi Raja Aram masuk ke kuil Ramon. Selanjutnya dikatakan untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu. Kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal ini. Maka berkatalah Elisa kepadanya, "Pergilah dengan selamat." Ada beberapa pelajaran penting yang kita bisa peroleh dari bagian akhir narasi ini, yaitu Naaman membawa begitu banyak hadiah. Hadiah yang nilainya bisa lebih dari 4 miliar untuk mata uang currency kita pada saat ini. Tetapi hadiah-hadiah itu ditolak. Dan gantinya dia meminta tanah yang boleh diangkut oleh seekor keledai. Sebagian tanah ini adalah satu benda yang tidak ada nilainya sama sekali jika dibandingkan dengan 4 miliar hadiah yang dia bawa. Tetapi apa yang menjadi makna dari Naaman meminta tanah ini? Saya percaya bahwa gadis yang kecil ini sudah menceritakan kepada Naaman bahwa di Israel itu adalah merupakan tanah perjanjian.
Dan orang Israel percaya bahwa tanah perjanjian itu adalah tempat yang dimaksudkan bagi semua orang yang percaya agar mereka boleh tinggal di sana. Dan Naaman sekarang ini dia telah menerima keselamatan dari Tuhan, dari Allah. Dan dia merindukan, dia menjadi bagian, dia memperoleh bagian di tanah perjanjian. Dan dia tidak hanya melihat kepada tanah perjanjian yang ada di Israel, di tanah Kanaan. Tetapi dia melihat dengan imannya ada tanah perjanjian di surga yang nilainya jauh melampaui dari jumlah harta yang dia bawa sebagai hadiahnya apabila dia disembuhkan. Luar biasa. Naaman memperoleh keselamatan dan dia melihat jauh ke depan. Kerinduannya adalah dia boleh mewarisi tanah perjanjian. Dan sebagai simbol dari tanah perjanjian itu dia bawa. Ada pelajar Alkitab yang mengatakan bahwa tanah ini barangkali dia akan buat menjadi mezbah, tempat dia di mana dia berbakti kepada Tuhan. Dan dia akui bahwa ketika dia melakukan satu kunjungan bersama dengan rajanya. Dan ketika dia masuk untuk beribadah di kuil Rimon, dia meminta ampun karena dia tahu itu adalah perbuatan dosa. Dan apa yang dikatakan Elisa? Pergilah engkau dengan damai. Karena dia telah memperoleh kesembuhan secara jasmani, kesembuhan secara rohani. Dan dia memperoleh jaminan untuk berada di tanah perjanjian kerajaan surga bila mana Tuhan datang menjemput akan umat-umatnya. Sahabat teduh yang saya kasihi, kiranya kita boleh memiliki iman yang sama seperti Naaman, yang percaya kepada Tuhan, yang bertindak untuk iman yang dia yakini itu. Dia melakukan tindakan, dia mempunyai iman dan dia menuruti segala apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dan akhirnya dia memperoleh keselamatan. Inilah yang menjadi kerinduan dari saya untuk sahabat-sahabat teduh. Saya undang kita untuk tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih untuk kisah dari Naaman yang memiliki iman yang luar biasa tentang Allah yang dapat melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Dia sakit dengan satu penyakit yang tidak dapat disembuhkan, penyakit yang dapat membawa kematian kepadanya. Tetapi dengan iman dia bertindak. Dia pergi dan menemukan abdi Allah, menemukan keberadaan Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup untuk menyembuhkan dia dari sakit kusta secara jasmani, dan sanggup menyembuhkan dia dari penyakit kusta rohani, yaitu masalah dosa. Dan dia memperoleh keselamatan. Dan dia memiliki iman yang teguh untuk boleh setia kepada Tuhan Allahnya. Dan bila mana Tuhan datang, dia boleh mewarisi tanah perjanjian kerajaan surga. Biarlah kerinduan dari Naaman, apa yang sudah dialami oleh Naaman, akan menjadi bagian dari sahabat teduh dimanapun kami berada. Inilah yang menjadi doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.